Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Pelem oleh Ibu Fitria Kusbandini SPD akan segera dilaksanakan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa bersama. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari beliau Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pelem. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Pelem. Aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bu Fitri Kusbandia dari SD Negeri 1 Pelem. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru CGP yang sudah mengikuti program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita ke depannya. Yaitu untuk pertama kali ini kita sebagai guru memang harus belajar terus-menerus, yaitu dengan meningkatkan budaya positif. Apa itu arti daripada budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan atau teladan dari seorang guru. Karena tuntutan zaman yang semakin maju, maka guru-guru pun harus ikut program pemerintah, yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan guru, yaitu melalui program CGP. Untuk itu ada konsep yang perlu kita perhatikan dalam budaya positif ini, yaitu yang pertama ada 6 konsep untuk menciptakan budaya positif. 1 yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, meyakini kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, positif kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Dengan menciptakan budaya positif, maka terciptalah profil pelajar Pancasila dengan ada 6 profil Pancasila yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Dengan demikian akan terwujudlah nilai-nilai kebajikan universal. Dengan adanya profil pelajar Pancasila ini akan terwujud, yaitu adanya konsep tadi, budaya yang positif. Demikianlah prakata dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria Kusbendini. Kepada Ibu Fitri dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, pagi, siang. Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Coba saya mau minta seperti kalau kita mengajarkan anak-anak kita untuk tepuk semangat. Oke? Bisa ya? Nah, oke. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Saya di sini dalam rangka ingin
karena menurut sebagai CGP saya punya tanggung jawab kepada ibu juga, karena ibu pernah memberi motivasi kepada saya untuk belajar dan menularkan kepada teman-teman. Baik, hari ini saya mencoba untuk mendiseminasikan budaya positif dari modul 1.4. Baik, tujuan dari pembelajaran khusus yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Selanjutnya, ini sedikit pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Pasti Bapak Ibu berpikir, apa ya tujuan saya supaya tercipta suasana yang positif, suasana yang kondusif di sekolah saya. Pasti Bapak Ibu punya pikiran masing-masing. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Baik, saya mencoba mengajak Bapak Ibu semua untuk merenung bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan positif di sekitar sekolah kita. Kemudian kita langsung aja. Sebelumnya kita sedikit bermain. Saya minta Bu Nana sama Bu Sis untuk maju ke depan terlebih dahulu. Kita coba bermain seperti kita mengajak anak-anak bermain, Bu. Mari, Bu. Kita bermain cobalah buka. Ya. Di sini Bu Nana sebagai si A dan si B, ya kan? Bu Nana coba mengepalkan tangan Anda. Anggap di dalam kepalan tangan Bu Nana itu menyimpan benda yang berharga. Jadi hanya Bu Nana sendiri yang bisa, ya, hanya Bu Nana yang memiliki. Kemudian Bu Nana menjaga dengan kuat apa yang ada di genggam Bu Nana, ya kan? Kemudian Bu Sis tugasnya adalah mencoba membuka kepalan tangan Bu Nana. Coba. Boleh dilindungi nggak, Bu? Nggak usah, satu tangan saja ya. Coba Bu Siswati berusaha membukanya. Berusaha membuka. Ayo, boleh mengintimidasi, boleh membujuk, lambang dibuka, boleh juga memelototin, mengintimidasi, boleh. Kemudian memarahi boleh, atau menggoda, coba. Khusus, boleh. Buka enggak? Buka enggak? Dirayu. Buka. Boleh enggak? Tidak. Tidak boleh. Kenapa Bu Nana tidak boleh? Karena ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Pasti ini tentunya berharga dan mahal sekali. Itu ya rasanya. Terima kasih Bu, terima kasih. Kalau Bu Sis sendiri tidak berhasil, perasaannya bagaimana? Sedikit kecewa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian bandingkan jawaban Bu Nana tadi, pasti Bapak Ibu kalau misalnya melakukan seperti itu punya pemikiran masing-masing. Ada yang
nyoh, bukaan, gitu kan. Ada yang enggak, ini punya saya, enggak boleh. Saya sendiri harus yang punya, yang lain enggak boleh. Ada, gitu kan. Ada yang mudah enggak usah dibujuk mau membuka. Ada yang dengan diintimidasi pun dia tidak mau membuka. Ya, coba kita lihat ke slide selanjutnya, Pak. Nih, tadi apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jawabnya adalah tidak. Apa Bu Nana tadi mau? Tidak mau. Mengapa? Tadi alasan Bu Nana. Karena di dalam sini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Karena menurut Bu Nana di dalam kepala tangannya ada sesuatu yang harus dilindungi dan sangat berharga. Kemudian, apakah Bu Sis tadi menutup kepala tangan Anda? Bu Sis tadi menutup enggak? Menutup, melindungi enggak? Tidak. Apa alasannya? Kalau Bu Nana tadi mencoba menutup enggak? Ingin menutup. Oh iya, ingin menutup, ingin melindungi. Alasannya seperti tadi. Supaya lebih terlindungi, tidak ada yang mengambil. Supaya lebih terlindungi dan tidak ada yang mengambil. Betul sekali. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita itu adalah kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan aku tidak mau membuka, pasti ini tidak akan terbuka. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita. Kita tidak boleh istilahnya diintervensi sama orang, kan seperti itu. Ya, selanjutnya Pak. Tanggapan reflektif kemungkinan jawaban kita adalah dari pertanyaan pertama tadi, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya, serta atau pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha membuka dengan paksa? Jawabannya tentu yang mana? Apakah Bu Sis ataukah Bu Nana? Tentu yang memegang kontrol penuh adalah Bu Nana. Dengan membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Baik, selanjutnya teori kontrol dari Dr. William Glasser yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Gitu. Selanjutnya, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol seperti tadi, boleh merayu, boleh menghardik atau yang lain, yaitu segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi pada kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maka mereka belajar untuk merasa
merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringnya guru untuk menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Seperti contohnya kalau kita memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu, ada ya anak yang menurut, ada kemudian anak yang memberontak, begitu. Kemudian bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, yaitu dengan mengubah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus, menstimulus, kemudian ke pendekatan teori kontrol, yaitu caranya dengan kita memperbaiki cara-cara utama kita dalam mengontrol tentang murid kita. Jadi bagaimana kita mengubahnya? Mengubah cara kita untuk melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, mengubah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini stimulus, respon, dan teori kontrol. Misalnya ini, yang realitas kebutuhan kita. Yang teori kontrol yaitu realitas kita berbeda. Jadi kita saya dengan mereka itu berbeda. Kemudian yang poin keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu kita anggap buruk. Nah, sekarang kalau di teori kontrol kita lihat semua perilaku memiliki tujuan. Kita lihat apa tujuan anak itu melakukan hal buruk, pasti dia punya tujuan. Dari situ kemudian kita lihat dari yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita, jadi bisa menyuruh. Kalau disuruh untuk melakukan kegiatan positif tidak masalah. Yang bahaya kalau mereka menyuruh kita untuk melakukan negatif, hal-hal yang negatif. Kemudian kalau di teori kontrol, kita mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, makna, kita masuk ke makna disiplin. Disiplin adalah semua yang ada pada diri kita ataupun pada orang lain yang bisa untuk mendatangkan kenyamanan, terkadang melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, tidak mau tersakiti ataupun hal lain. Jadi makna disiplin yaitu melakukan sesuatu karena kita merasa tidak nyaman atau untuk menghindari rasa sakit. Jadi bisa jadi kita melakukan sesuatu itu untuk satu, tujuan kita mendapatkan uang, dua, mendapatkan pujian, atau mungkin tiga, untuk mendapatkan hadiah dari orang lain. Kemudian selanjutnya, sekarang mari kita bahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utamanya dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan dari kita sangat tertarik dengan topik pembahasan budaya disiplin. Mereka berpendapat bahwa hanya anak-anak saja yang bisa disiplin, sedangkan gurunya tidak. Itu adalah hal yang kalau menurut saya
kurang betul ya. Kita harus memberikan contoh disiplin yang baik buat anak-anak. Selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, dari situ Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, pada saat itu untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Lanjut Pak. Sekarang kedua, pakar pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro dan Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita pelajari dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berbinekaan global serta bergotong royong dan kreatif. Sekarang apa motivasi perilaku manusia? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, Bapak Ibu? Pasti pernah. Apa tujuan Anda melakukan sesuatu agar orang lain itu tersenyum? Satu, karena senyum itu ibadah bisa jadi. Yang kedua, karena rasa sopan santun kita kepada orang lain. Sekarang yang selanjutnya, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan disiplin itu karena ingin menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Bisa jadi anak-anak, wah saya kalau tidak datang terlambat nanti saya dapat uang saku dari ibu, bisa jadi, atau mungkin dapat hadiah dari guru, bisa jadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi bisa dibilang, ini anak ini benar-benar disiplin, benar-benar bagus perilakunya. Itu bisa jadi. Sekarang selanjutnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi, apa yang sedang kita lakukan, begitu. Itu adalah motivasi bersifat eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang, pertama, orang tersebut bisa berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, serta dengan motivasi itu ia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan dengan melakukan hal tersebut? Mungkin seperti itu. Jadi motivasi itu bersifat eksternal. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pengakuan atau hadiah. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendisiplinkan murid-murid kita? Yang pertama pasti kita akan membuat suatu hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun
keyakinan kelas bila mana ada suatu pelanggaran. Jadi anak-anak itu kita buat, ayo kita bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Apa yang bisa kita yakini? Nanti biar anak-anak sendiri itu yang memberikan, Bu, jangan sampai ini, jangan terlambat. Itu bisa jadi. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, nanti akan memotivasi anak untuk bisa hidup disiplin. Berdasarkan kasus tersebut, anak akan belajar untuk menghargai teman-temannya yang lain, seperti akan memberikan teguran atau sesuatu jika temannya melakukan suatu kesalahan. Kemudian selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Apa maknanya? Dihukum oleh penghargaan. Jadi anak itu selalu berusaha melakukan hal terbaik, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan. Bukan malah membuat anak lebih baik, tapi seperti dihukum. Apa pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek? Pengaruh efektif. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, maka kita akan menggunakan penghargaan lagi. Masa iya kita akan setiap hari ngasih memberikan anak-anak hadiah? Kan ya tidak. Nanti kalau anak terbiasa mendapatkan hadiah, jika kita lupa tidak memberikan hadiah, pasti anak itu akan kecewa. Jadi bukan karena mereka itu sadar harus melakukan sesuatu yang baik, tapi karena hadiah, begitu. Kemudian selanjutnya, penghargaan yang tidak efektif. Apa itu? Jika kita memberikan sesuatu, ini pada poin kedua, penghargaan itu akan melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut melakukan perilaku yang kita inginkan, jadi kita harus memberikan sesuatu. Kalau tidak, dia akan kecewa dan tidak mau melakukan hal tersebut lagi. Yang ketiga yaitu penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Kok itu terus sih yang dipuji, kok saya tidak, ya kan? Nah, selanjutnya penghargaan yang menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Jika suatu penghargaan yang diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya. Jadi seandainya anak sudah, Pak, ini saya besok pasti dapat buku, ternyata sampai di sekolah dia tidak mendapatkan, maka akan dirasa seperti hukuman, akan terasa seperti sesuatu yang mengecewakan, begitu. Kemudian motivasi dalam diri kita, yaitu yang ada dalam diri atau intrinsik, adalah kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang, akan dapat merasa bangga dengan pencapaian itu sendiri. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, pasti kita akan langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian kita cenderung untuk fokus pada kesalahan dari mereka dan mencari cara untuk berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa peraturan kelas saja? Jawab dari pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Pasti Bapak Ibu semua menjawab untuk keselamatan. Sedangkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Pasti jawaban kita untuk menjaga kesehatan, gitu. Jadi
untuk menekankan pada keyakinan seorang, lebih memotivasi seseorang jadi supaya membuat orang tersebut sadar dengan sendirinya jika itu sesuatu baik untuk dirinya dan orang lain tanpa mendapatkan teguran ataupun mendapatkan himbauan dari orang lain. Jadi itu kesadaran dari diri sendiri. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif. Ini contoh ya untuk keyakinan kelas 1, contohnya setiap anggota kelas harus belajar. Harus belajar dengan senang. Yang kedua, melakukan tugas dengan baik. Sedangkan untuk keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik dia sendiri, mempunyai komitmen dan lain-lain. Sekarang nih, 5 kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya apa tuh kebutuhan dasar manusia itu? 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh, makan, pakaian, itu kebutuhan untuk hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari keluarga, dari orang-orang sekitar, dan rasa diterima. Seperti anak-anak saat di kelas, dia merasa dihargai, merasa disayang oleh teman-temannya, begitu. Yang ketiga adalah kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, memberi hukuman pada anak yang melakukan kesalahan. 2, pembuat rasa bersalah. Contoh, kalau pembuat rasa bersalah itu anak datang terlambat, tidak kita marahin tapi kita bilang, "Bu, ya kamu itu jangan terlambat terus toh. Kasihan nanti Bu Guru ditegur sama Ibu Kepala." Gitu. Itu yang pembuat rasa bersalah. Jadi anak nanti akan merasa, "Oh iya, kalau saya terlambat terus nanti Bu Guru yang dimarahin." Gitu. Terus sebagai teman itu menyadarkan anak-anak, "Kamu jangan telat ya. Kita kan teman, jadinya harus saling mengingatkan. Besok lagi jangan telat ya, ini kan sudah saya ingatkan." Gitu. Yang ketiga sebagai pemantau dan sebagai manajer. Sekarang restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Untuk menyelesaikan masalah di kelas kita, terutama untuk anak-anak yang melanggar aturan, kita bisa menggunakan ini, segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas terlebih dahulu, yaitu dengan kita mengatakan nggak apa-apa, orang itu semua itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kamu hari ini melakukan kesalahan, tidak apa-apa, besok jangan lagi ya. Kemudian kita melanjutkan ke validasi kebutuhan. Apa memvalidasi? Apa alasan kamu? Tadi kamu kenapa kok datang terlambat? Kita tanya alasan anak-anak itu apa. Kemudian setelah kita tanya alasan dia datang terlambat, misalnya dia main HP sampai malam, kemudian kita menanyakan keyakinan di kelas kita, misalnya kemarin keyakinan di kelas kita apa? Disiplin Bu, nggak boleh datang terlambat. Nah, kalau nggak boleh datang terlambat, kamu harus bagaimana? Jangan main game sampai malam Bu. Oh iya. Besok mau diulang lagi? Tidak Bu. Terus kita tanya, mau kapan? Tidak terlambat lagi, mulai besok. Jadi anak itu menyadari sendiri kesalahan dia dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan dia tanpa kita meminta. Jadi dia punya komitmen sendiri untuk menyelesaikan itu. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip
bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
Diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Atas dalam segitiga restitusi kita itu mempunyai 3 tahapan. Tahapan yang dilakukan guru untuk menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi itu. Disinilah restitusi dapat dilakukan Bapak Ibu, yaitu dengan kita menjadi itu 5 posisi kontrol. Di mana posisi kita akan melaksanakan sebagai apa? Kalau sebagai manajer, baik, kita coba untuk menjadi manajer seperti kepala sekolah, memberi nasihat pada guru. Terus selanjutnya ya, ini ada beberapa kasus tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Boni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang. Mereka mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kemudian dari pertanyaan itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi itu. Kita panggil Doni terlebih dahulu, kita tanya, Doni kenapa? Pasti Doni jawab, saya minta bekalnya itu Bu. Kemudian kita tanya, kita lihat, iya Bu tahu. Pasti Doni punya alasan kenapa Doni melakukan itu sama teman-teman, begitu. Kemudian kita tanya, apa alasan Doni melakukan itu, gitu. Pasti Doni jawab, karena saya ini Bu belum sarapan. Kemudian saya mungkin tidak dikasih uang saku atau yang lain. Dari situ kita bisa tanya, apa yang Doni lakukan itu betul tidak? Pasti anak tadi menjawab tidak. Alasannya kenapa? Pasti dia nanti jawab, karena saya ini Bu misalnya tidak suka dengan aku, dia selalu mengejek saya, bisa jadi seperti itu, maka saya minta makanannya, begitu. Kemudian kita tanya lagi, Doni kalau membuat temannya sedih begitu benar enggak? Pasti dia jawab enggak. Kemudian apa yang harus Doni lakukan? Tidak mengulangi lagi Bu. Kemudian bagaimana biar bisa sarapan? Saya ini Bu berangkat pagi karena mungkin dia kesiangan jadi tidak sempat sarapan. Kemudian kita tanya lagi, Doni masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Dia nanti pasti berpikir, kita apa ya di kelas kemarin ya? Oh iya, misalnya tidak boleh mengganggu teman, gitu, menciptakan kenyamanan di kelas, salah satunya kan itu. Jadi dia pasti bilang menciptakan kenyamanan di kelas. Nah kalau
Doni mengganggu temannya, nyaman nggak temannya? Enggak. Terus yang akan Doni lakukan apa? Pasti dia nanti jawab, minta maaf sama temannya tadi, baik. Setelah itu besok Doni mau apa? Nggak mengulangi lagi. Nah itu, jadi anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita yang menyuruh. Dari situ nanti anak akan merasa, oh iya ini saya harus begini, tidak boleh begitu. Itu dari dalam hati anak tersebut tanpa ada unsur paksaan dari kita. Jadi dengan begitu anak akan lebih bisa berdisiplin tanpa paksaan dari orang. Jadi murni dari dalam diri dia sendiri. Baik, begitulah Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi saya utamanya dan semoga buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan Bu. Masih. Berikutnya adalah sesi refleksi atau umpan balik dari peserta diseminasi, bisa diwakili salah satu atau dua peserta. Refleksi ini bisa berupa perasaan, ya, perasaan ketika mengikuti kegiatan ini bisa disampaikan. Salah satu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan siang hari ini, Bu Fitri Kusbeni selaku CGP Angkatan 9 SD Negeri 1 Pelem telah melakukan diseminasi kepada rekan sejawat, sehingga dalam diseminasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, khususnya bagi diri saya. Dengan adanya diseminasi ini membuat saya paham bahwa budaya positif itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran, supaya pembelajaran dalam di sekolah atau di kelas itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga apa yang kita harapkan sebagai seorang pendidik itu dapat tercapai, yaitu menciptakan pelajar atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Di diseminasi pada siang hari ini yang saya rasakan itu sangat senang sekali, Bu, sangat senang sekali, dan merasakan menambah ilmu
menambah pengetahuan dari yang tadinya saya tidak tahu. Dengan adanya diseminasi dari calon guru penggerak, akhirnya saya tahu dan lebih paham bagaimana menjadi atau posisi menjadi seorang guru itu ternyata punya 5 posisi kontrol. Padahal yang sebelumnya itu kita mungkin posisi kontrol itu kebanyakan di penghukum mungkin. Kalau ada masalah anak-anak langsung kita hukum seperti itu. Dengan adanya seperti ini ternyata yang baik itu tadi ada posisi kontrol seorang manajer ya Bu ya, seorang manajer. Semoga dari diseminasi pada siang hari ini bermanfaat bagi diri kita semua, khususnya sebagai pendidik, dan semoga kedepannya kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah atau kelas kita masing-masing. Itu yang bisa saya dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya tadi. Sampailah kita pada penghujung acara di kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, sehingga harapannya kita semua nanti di sekolah dapat menerapkan budaya positif seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Fitria Kusbandini SPD. Saya selaku acara, mohon maaf sebelumnya, sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita berdoa untuk menutup acara pada siang hari ini. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Demikianlah acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.